Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, dan keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Pada kesempatan ini, saya, Jumanto, dari Prodi Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 2202010100260 akan mempresentasikan ujian akhir semester genap mata kuliah Estetika Humanisme dengan tema visi dan misi. Saya awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian visi dan misi. Visi adalah mimpi, gambaran, penglihatan, ataupun pandangan. Visi mengandung gagasan apa yang akan terjadi yang dirumuskan di masa sekarang, tetapi berorientasi pada pencapaian di masa yang akan datang. Sedangkan misi adalah turunan atau tahap operasional sebuah visi. Misi berisi penjelasan tentang apa yang ingin dicapai dan apa tujuan mendasar yang menjadi ruang lingkup kegiatan organisasi atau lembaga. Perbedaan visi dan misi. Visi adalah tujuan utama, gambaran secara garis besar atau cita-cita tertentu dari suatu perusahaan, organisasi, maupun lembaga di masa yang akan datang. Visi adalah wujud dari cita-cita dalam jangka panjang atau mempunyai orientasi kepada masa depan. Visi juga bersifat permanen. Visi terdiri dari hanya satu kalimat, bahkan tidak lebih dari satu paragraf. Dan visi memuat pernyataan yang memiliki sifat umum. Sedangkan misi adalah gambaran atau cara yang akan dilakukan untuk mewujudkan tujuan utama yang telah ditetapkan. Yang kedua, misi wujud sebagai cita-cita yang lebih jangka pendek, di mana orientasi pada saat ini. Misi bersifat fleksibel. Misi disusun oleh beberapa kalimat sebagai penjabaran atau penurunan dari visi yang telah ditetapkan. Dan misi memuat penjelasan atau pernyataan dengan bahasa yang lebih operasional, khusus, dan detail. Fungsi visi dan misi. Yang pertama, memberikan standar kerja. Yang kedua, meningkatkan motivasi kerja. Yang ketiga, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Yang keempat, menjadi acuan bagi perusahaan. Yang kelima, menjadi pedoman kerja bagi karyawan. Yang keenam, meningkatkan loyalitas karyawan. Yang tujuh, mempengaruhi pengambilan keputusan. Dan yang kedelapan, memastikan tujuan dasar dari suatu perusahaan. Syarat membuat visi dan misi. Syarat membuat visi yang pertama adalah memiliki orientasi pada masa depan. Yang kedua, disusun dengan berdasarkan nilai-nilai perusahaan. Dan yang ketiga, tidak hanya berdasar pada situasi dan kondisi masa kini. Adapun syarat misi yang pertama menyatakan secara sederhana dan jelas. Yang kedua, memuat kebenaran sesuai untuk program jangka pendek hingga jangka panjang. Dan yang ketiga, berfokus kepada masa sekarang atau masa kini. Contoh visi dan misi. Sebagai aplikasinya, kebetulan saat ini saya bergabung dengan institusi perusahaan di mana saya bekerja, pun telah memiliki visi dan misi perusahaan tentunya. Visi perusahaan PT Bristol adalah menjadi perusahaan ban nomor 1 di dunia. Dan misi
PT Pristun adalah menyumbang masyarakat dengan mutu tertinggi. Ini adalah sebuah visi dan misi perusahaan yang telah digagas oleh pendiri Pristun sejak awal dan akan selalu terus digaungkan kepada seluruh karyawan untuk tetap fokus dalam bekerja dan mencapai tujuan sesuai dengan visi ataupun misi perusahaan. Sebagai evaluasi, apa sih visi perusahaan? Ada beberapa item yang akan bisa dijadikan referensi. Yang pertama, apakah perusahaan memiliki visi yang jelas? Yang kedua, bila perusahaan telah terus mengikuti arah sekarang, akan seperti apakah perusahaan ini pada dekade yang akan datang? Yang ketiga, apakah orang-orang yang memegang posisi terpenting dalam perusahaan memahami visi perusahaan dan setuju dengan visi tersebut? Dan yang keempat, apakah struktur organisasi, proses bisnis, personalia, sistem insentif, dan sistem informasi mendukung pelaksanaan visi perusahaan? Secara garis besar, tentunya Pristun telah mengaplikasikan semua ini dan telah dimengerti oleh seluruh stakeholder ataupun seluruh karyawan yang pada saat ini telah dan akan terus bekerja. Tentunya menjadi suatu pegangan dan pedoman bagi seluruh karyawan untuk dapat mewujudkannya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Eri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.